warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Oke, perkenalkan nama saya Farah Fadilah dengan NPM 5020198. Di sini saya selaku menjadi moderator dari kelompok 1. Baik, di sini kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai hakikat pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelum pemaparan materi dimulai, ada baiknya kita perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 1. Baik, itulah anggota-anggota dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi mengenai hakikat pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini adapun materi yang kami akan paparkan yaitu pertama A, konsep dasar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh Saudara Fatur Rahman Al-Haris, dan yang B, pengertian anak berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh Mita Oktaviana, dan C, hakikat pendidikan anak berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh Tanti Dwi Astuti, dan yang D, mengenai faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh Salsabila Rifda Isnaini, dan yang terakhir mengenai dampak terjadinya kelainan anak berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh Mega Marisa dan Tri Wulandari. Selamat menyaksikan dan jangan lupa disimak. Untuk memahami anak berkebutuhan khusus, kita harus melihat dan membandingkan dengan keadaan normal, mulai dari keadaan fisik sampai mental, mulai dari anak yang cacat sampai anak yang berbakat intelektual. Perbedaan untuk memahami anak berkebutuhan khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu interindividual dan intraindividual. Yang pertama, perbedaan interindividual berarti membandingkan perbedaan individu dengan orang lain, mulai dari keadaan fisik, keadaan mental, kemampuan panca indera, kemampuan berkomunikasi, dan juga perilaku. Lalu yang kedua, perbedaan intra-individual, yaitu perbandingan antar potensi yang ada di dalam diri individu itu sendiri, mulai dari aspek intelektual, aspek sosial, aspek psikologi, dan juga fisik. Oke, terima kasih. Pengertian anak berkebutuhan khusus. 1. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan atau bermakna mengalami kelainan, masalah, dan atau penyimpangan baik fisik, sensomotoris, mental intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. 2. Anak berkebutuhan khusus ditinjau dari segi medis adalah anak yang berkelainan atau anak cacat yang dalam pelayanan pendidikannya memerlukan usaha-usaha pelayanan medis berupa pengobatan dan penyembuhan menuju keadaan sehat jasmani dan rohani agar dapat mencapai tujuan pendidikan seoptimal mungkin. Yang ketiga, anak dengan berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan layanan atau perlakuan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal sebagai akibat dari kelainan atau keluarbiasaan yang disandangnya. Hakikat pendidikan anak berkebutuhan khusus merupakan dasar pemberian layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan penyesuaian atau pengaturan yang sistematis sehingga dapat mengakomodasi pencapaian kemandirian. Nah, secara umum, tantangan anak berkebutuhan khusus meliputi dua kategori. Yang pertama, anak yang memiliki kebutuhan khusus bersifat permanen. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer. Untuk model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini, setiap institusi pendidikan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk memberikan layanan pendidikan khusus kepada anak berkebutuhan khusus. Secara global, pendekatan ini dapat secara luas dikelompokkan ke dalam 4 kategori berdasarkan seberapa banyak kontak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dengan anak normal, yaitu inklusif, mainstreaming, segregasi, dan co-teaching.
Faktor penyebab terjadinya kelainan pada anak berkebutuhan khusus. Faktor penyebab terjadinya kelainan pada seseorang sangat beragam jenisnya, namun secara umum dilihat dari masa terjadinya kelainan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu sebelum kelahiran atau prenatal, yang kedua pada saat lahiran atau neonatal, dan yang terakhir yaitu pada saat setelah lahiran atau postnatal. Nah, namun dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya kelainan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama yaitu penyebabnya bawaan atau keturunan, dan yang kedua yaitu penyebabnya didapat atau dapatan. Dampak terjadinya kelainan anak berkebutuhan khusus. Dampak kelainan bagi anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Kelainan yang diderita oleh ABK akan membawa dampak tersendiri. Jenis dan tingkat kelainan akan menentukan dampaknya bagi anak. Kelainan yang di atas normal atau berbakat, mereka akan merasa bangga dengan kelainan yang dimilikinya. Sebaliknya, bagi anak yang mempunyai kelainan di bawah normal, kelainan mempunyai dampak yang umumnya menghambat perkembangan anak. Anak kehilangan percayaan diri dan merasa rendah diri, dan lebih-lebih jika ia yang tidak mendapat layanan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu dampak kelainan bagi keluarga. Dampak kelainan bagi keluarga, terutama orang tua, juga sangat bervariasi. Ada orang tua yang secara pasrah menerima, namun tidak jarang ada yang merasa sangat terpukul, dan tentu saja ada yang bersikap tidak peduli. Selanjutnya yaitu dampak kelainan bagi masyarakat. Sikap masyarakat mungkin bervariasi tergantung dari latar belakang sosial budaya dan pendidikan. Ada masyarakat yang bersimpati, bahkan ikut membantu menyediakan berbagai fasilitas. Ada yang bersikap acuh tak acuh, bahkan tidak jarang ada yang bersikap antisipasi sehingga melarang anak-anaknya bergaul atau berteman dengan anak berkebutuhan khusus, terutama yang di bawah normal. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai memahami hakikat pendidikan anak berkebutuhan khusus. Adapun kesimpulan pada materi tersebut yaitu kebutuhan akan pendidikan ialah milik semua orang, tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Tentunya anak berkebutuhan khusus ini memiliki keterbatasan ataupun kelainan yang kita bisa lihat dari perbedaan-perbedaan dengan keadaan yang normal. Tentunya layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu penting, yang memiliki memberi rancangan program pendidikan bagi mereka yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak tersebut. Maka dari itu, kita harus benar-benar memahami dari anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan-keterbatasan yang berbeda. Tentunya layanan yang kita berikan juga berbeda. Oke, sekian dari pemaparan materi dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.